yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui program Sapaan Teduh ini, dan biarlah sebelum kita memulai kehidupan kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan penyertaan-Mu yang tidak pernah lekang oleh waktu. Saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, singkapkanlah selubung hati kami, agar kami dapat melihat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga renungan pada hari ini bukan sekedar kata-kata, melainkan menjadi pelita yang menuntun langkah kami pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tanggal 23 Januari 2026 diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Maleakhi ditulis ketika umat Tuhan, ketika bangsa Israel sedang mengalami kelesuan spiritual. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka memberikan persembahan, tetapi hanya bagian sisa-sisa. Di tengah situasi itu, mereka malah bertanya-tanya, di manakah Allah yang adil itu? Kapan ia datang memulihkan keadaan kita? Tuhan menjawab kerinduan itu dengan sebuah janji yang ada dalam firman Tuhan yang menjadi nats perenungan kita pada hari ini. Tuhan berkata, aku akan datang. Aku akan mengirim utusanku terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan. Mari kita garis bawahi mempersiapkan jalan di dalam ayat ini. Mengapa Tuhan perlu
utusan untuk mempersiapkan jalan. Apakah Tuhan tidak sanggup ataupun tidak bisa datang begitu saja, kemudian memulihkan kehidupan orang Israel? Saudara yang terkasih, jalan yang dimaksud di sini bukanlah jalan seperti jalan aspal yang ada di lingkungan kita. Jalan yang dimaksud di sini adalah hati kita. Seringkali ketika Tuhan ingin datang memberikan berkat, memberikan solusi, memberikan jalan keluar dan memberikan mukjizat, itu harus dengan hati kita yang telah siap. Dia tidak menjadikan kita seperti sebuah alat ataupun sebuah robot, tapi Tuhan menuntut kejujuran hati kita, kesadaran hati kita untuk bisa menerima apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan itu, mukjizat Tuhan itu, pemulihan Tuhan itu, disebutkan tadi di dalam ayat ini, bisa datang dengan tiba-tiba. Sama seperti pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan dalam hidup kita juga seringkali datang dengan mendadak. Datang dengan situasi yang tidak kita duga. Demikian juga pertolongan Tuhan juga seperti itu. Pemulihan Tuhan juga seperti itu. Kekuatan yang Tuhan berikan juga sama seperti pergumulan kita tadi. Bisa datang dengan tiba-tiba. Namun pertanyaannya, apakah hidup kita, apakah hati kita yang menjadi baitnya, yang menjadi bait Allah itu, sudah siap untuk menerima, menyambut pertolongan Tuhan itu? Sudahkah kita siap menerima kehadirannya yang kudus, yang suci? Seringkali hati kita yang menjadi jalan bagi kehadiran Sang Juru Selamat itu masih penuh dengan batu-batu, batu-batu kemarahan, lubang-lubang kekecewaan, atau semak-semak pergumulan hidup yang seringkali menghalangi kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menutup akses bagi Sang Raja yang menjadi utusan perjanjian Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maleaki mengatakan Tuhan akan datang ke baitnya dengan tiba-tiba. Dalam bahasa aslinya, kedatangan ini bukan hanya untuk menghibur, bukan hanya untuk memulihkan, tetapi untuk memurnikan. Kita bisa membacanya di dalam Maleaki 3 ayat 3 ataupun ayat seterusnya. Tuhan tidak hanya ingin memberikan solusi yang instan, tapi Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai proses pemurnian untuk memurnikan, untuk menguji ketulusan hati kita dan hidup takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengalami proses pemurnian ini, kita tidak perlu takut. Kita harus sadar bahwa apa yang dilakukan Tuhan ini adalah sebuah karya di dalam hidup kita. Karya untuk memulihkan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kehidupan kita yang menuntut kita untuk serba cepat, serba tanggap, Maleaki mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita, kita perlu berefleksi sejenak. Kita perlu menarik diri, merenungkan firman Tuhan, dan melihat bahwa dalam setiap proses kehidupan kita ada rencana Tuhan untuk kita menjadi jalan bagi keselamatan kita. Jangan sampai kesibukan kita di dalam kehidupan kita hanya membangun bait secara fisik, secara karir, secara pelayanan, secara kekayaan saja, ataupun hal-hal yang bersifat seremonial belaka. Pelayanan kita hanya bersifat seremonial belaka, ataupun untuk mengejar status sosial, status jabatan di dalam hidup kita. Tapi biarlah apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, adalah salah satu bagian untuk mempersiapkan
jalan untuk mempersiapkan bait yang sejati bagi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita juga senantiasa memperbaiki persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang kita cari itu, Dia tidak pernah jauh. Dia selalu dekat dengan kita. Bahkan Dia selalu ingin mendekat kepada kita. Dia ingin hadir secara nyata dalam kehidupan kita. Biarkanlah Ia masuk ke dalam bait-Nya, yaitu di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak, kita diberikan sebuah pengajaran untuk mempersiapkan jalan itu dengan cara ampunilah mereka yang perlu diampuni. Lepaskanlah segala hal yang perlu dilepaskan agar kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan bukalah pintu hati kita lebar-lebar agar Sang Raja, utusan perjanjian Allah itu, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir dan senantiasa menyatakan cinta kasih-Nya di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman Tuhan, atas penghiburan Tuhan yang telah kami dengarkan melalui firman-Mu pada hari ini. Kami ingin mempersiapkan jalan bagi-Mu di hati kami. Murnikanlah kami ya Tuhan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami pada saat ini berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat yang ada di wilayah pelayanan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Kiranya setiap pribadi, setiap keluarga senantiasa diberkati. Setiap pekerjaan dan usaha Tuhan berikan berkat-berkat-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang, setiap keluarga yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga membawa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk GBKP Runggun Cilengsi. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cilengsi. Berikanlah kesatuan hati, semangat dalam melayani, dan pertumbuhan iman yang nyata di dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui jemaat-Mu di GBKP Runggun Cilengsi, nama Tuhan semakin dimuliakan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang segera datang dalam hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini di dalam Sapaan Teduh, dan biarlah kasih Kristus yang mempertemukan kita kembali di dalam Sapaan Teduh selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kehidupan kita pada hari ini.